Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 4 IPAS tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Pada tumbuhan yang berbunga, perkawinan terjadi pada saat proses penyerbukan. Penyerbukan itu adalah bertemunya benang sari. Benang sari ini adalah alat kelamin jantan pada bunga dengan putik atau alat kelamin betina pada bunga. Nah, hasil penyerbukan inilah berupa biji. Biji ini yang kemudian akan kita tanam sehingga menghasilkan tumbuhan yang baru. Nah, pada perkembangan vegetatif atau tidak kawin, itu biasanya terjadi ada modifikasi akar, batang, atau daun. Keturunan yang dihasilkannya ini dari satu induk dan sifatnya ini identik dengan induknya. Pada perkembangan vegetatif itu ada dua macam. Yang pertama vegetatif alami dan yang kedua adalah vegetatif buatan. Kita belajar tentang vegetatif alami. Vegetatif alami di sini yang pertama adalah tunas. Tentu kalian sering melihat pohon pisang ataupun pohon bambu yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, pada tumbuhan seperti pisang dan bambu, batang yang ada di dalam tanah ini berkembang membentuk tunas. Bisa kalian lihat di gambar, ada tanaman yang berbentuk tunas. Tunas inilah yang akan tumbuh di dekat induknya dan lama-kelamaan dia akan membesar dan menjadi tanaman yang baru. Nah, selain pohon bambu dan pohon pisang, ada juga tumbuhan yang memiliki tunas liar atau tunas adventif. Kenapa dikatakan tunas luar? Karena dia itu tidak tumbuh di samping pohonnya, tetapi dia tumbuh liar. Contohnya itu pada tanaman cocor bebek dan tanaman sukung. Kemudian yang kedua ada spora. Spora adalah alat perkembangbiakan. Ini terletak biasanya di bagian bawah tumbuhan. Ini bisa kalian lihat ada tanaman paku. Nah, di tanaman paku inilah ada spora yang kemudian ketika spora ini jatuh dan sampai ke tanah yang cocok, maka dia yang akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Yang ketiga, melalui umbi. Umbi ini sebenarnya adalah cadangan makanan yang disimpan dalam batang atau akar tumbuhan. Jika umbi ini ditanam, maka dapat keluar tunas yang baru. Di sini bisa kalian lihat gambarnya ada wortel, bawang, singkong, dan pohon bakung. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi di sini ada umbi batang, ada umbi lapis, bawang merah, umbi akar, di sini ada singkong. Nah, manusia mengembangkan vegetatif buatan ini untuk menghemat waktu. Selain itu juga dapat menghasilkan buah yang lebih cepat dan mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Vegetatif buatan di sini yang akan kita pelajari yang pertama adalah cangkok. Apa itu mencangkok? Mencangkok adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara mengupas batang dan membungkusnya dengan tanah humus agar akar dapat tumbuh pada bagian batang yang dikupas. Kenapa dikatakan vegetatif buatan? Karena ini dibantu oleh manusia. Nah, di sini kalian bisa lihat gambarnya. Batang pohon ini dikupas kulitnya, kemudian dibungkus dengan tanah humus. Setelah itu ketika tumbuhan ini sudah memiliki akar, maka dia akan dipotong dan ditanamlah sebagai tanaman yang baru. Syarat tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tentu harus memiliki batang yang berkayu. Contohnya di sini bisa berupa pohon apel, pohon mangga,
pohon jeruk, rambutan, dan nangka. Dalam mencangkok, tentu kita memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya di sini yaitu berbuahnya lebih cepat dibandingkan jika ditanam dari biji. Sedangkan kerugiannya itu akarnya tidak terlalu kuat. Kemudian yang kedua adalah stek. Stek ini adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Potongan tersebut kemudian ditanam langsung dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Di sini kalian bisa lihat gambar caranya. Syarat utama tumbuhan yang bisa di-stek adalah batang dan daunnya itu memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Di sini ada contohnya, ada pohon singkong. Ini pohon singkong dipotong kemudian ditanam kembali, dan ada pohon bunga mawar. Jadi pohon bunga mawar dan pohon singkong ini dia memiliki mata tunas di batangnya sehingga bisa disetek dan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Kemudian yang ketiga ada teknik sambung. Teknik sambung di sini adalah menyambung dua batang pohon tumbuhan yang jenisnya sama tetapi kualitasnya berbeda. Kenapa disambung? Tujuannya itu supaya kita memperoleh kualitas tanaman yang lebih baik. Misalnya, pohon rambutan itu ada pohon rambutan yang buahnya besar tetapi rasanya kurang manis. Kemudian ada pohon rambutan, buahnya kecil-kecil, dagingnya agak tipis, tetapi rasanya manis. Itu bisa disambung sehingga menghasilkan tanaman baru dengan daging yang tebal dan rasa yang manis. Kemudian ada merunduk. Merunduk adalah teknik berkembang biak dengan cara merunduk batang tanaman ke tanah agar tumbuh akar. Jadi tanaman itu batangnya ini seperti kalian bisa lihat di gambar itu merunduk ke tanah sehingga yang rapat di tanah ini sebentar akan tumbuh akar. Setelah akarnya tumbuh, ini bisa dipotong dan bisa ditanam kembali di tempat yang lain. Contohnya di sini adalah tanaman alamanda. Nah, itulah tadi pembelajaran kita tentang perkembangbiakan vegetatif, baik itu secara alami maupun secara buatan. Terima kasih dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.